Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik, kabar saya baik Bu. Apa kabar juga Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Ya Bu. Oke Ibu Rini, apakah Ibu sudah siap untuk kita hari ini? Sudah Bu. Oke, baik Ibu ya. Pada percakapan kali ini saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Ibu Rini. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan observasi nanti, saya harap peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar, dan mereka juga mampu menjelaskan peran dan hubungan antar keduanya. Oke, baik. Jadi tujuannya Ibu Rini ingin agar siswa dapat mengidentifikasi lingkungan biotik dan abiotik. Oke, baik Ibu Rini, kira-kira strategi yang Ibu sudah siapkan agar siswa lebih mudah memahami materi itu seperti apa ya? Saya akan menggunakan model PBL dengan tahapan mengamati, mengidentifikasi masalah, kemudian dalam diskusi kelompok, presentasi, dan juga refleksi. Oke, baik Bu, ini jadi itu strategi yang dipakai ya. Nah, yang berikut saya ingin tahu media atau alat apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut. Saya akan menyiapkan gambar lingkungan, benda nyata dari sekitar sekolah Bu, seperti batu, daun, serangga, dan juga saya menyiapkan LKS yang akan membantu siswa dalam pengamatan kelompok nanti. Oke, baik. Jadi ada gambar lingkungan dan juga benda nyata di sekolah seperti batu, daun, dan serangga Ibu ya. Oke, baik. Yang berikut bagaimana Ibu Rini merencanakan asesmen pembelajarannya? Saya akan menggunakan asesmen formatif berupa lembar kerja siswa, kemudian catatan observasi saat mereka diskusi, serta kuis singkat untuk saya mengetahui pemahaman mereka secara individu. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Rini ya. Nah, untuk supervisi kali ini apa fokus yang perlu kita sepakati Bu Rini? Fokusnya pada aktivitas siswa Bu dalam membedakan komponen biotik dan abiotik melalui pengamatan langsung serta diskusi kelompok. Oke, jadi fokus kita kali ini ingin mengamati aktivitas siswa dalam membedakan komponen biotik dan abiotik. Oke, baik Bu Rini. Terima kasih atas penjelasan Bu Rini. Jadi untuk observasi ini kita sudah sepakati tujuan pembelajaran, strategi, media, serta asesmen maupun fokus yang perlu kita amati. Semoga pembelajarannya dapat berjalan lancar dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, Sampai jumpa. Sampai jumpa di kelas observasi. Terima kasih atas informasinya. Oke, Ibu Rini, tadi saya sudah mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Rini sekarang. Aduh Bu, tadi sebelum observasi itu saya berpikir hati deg-degan. Tapi setelah menjalani proses pembelajaran hari ini, saya merasa plong karena saya merasa lega karena saya dapat melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Itu menurut saya Bu, dan saya diawasi oleh Ibu. Jadi mungkin Ibu yang bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik. Kalau Ibu ini tidak keberatan, saya mendapat beberapa hal berdasarkan pengamatan saya waktu hari ini mengajarkan di dalam kelas. Dengan senang hati. Oke, baik. Menurut Ibu Rini, sejauh mana
tujuan pembelajaran tentang biotik dan abiotik berhasil mencapai hari ini? Yang saya lihat mereka mampu mengidentifikasi perbedaan biotik dan abiotik, bahkan siswa juga mereka bisa memberi contoh nyata di lingkungan sekitar sekolah, dan bahkan ada yang memberikan contoh di lingkungan. Wah, luar biasa. Oke, Ibu ini kira-kira tantangan yang Ibu ini hadapi dalam proses pembelajaran tadi seperti apa? Tantangan utamanya dalam proses tadi masih ada siswa yang masih bingung membedakan benda mati yang termasuk abiotik seperti batu dan tanah. Selain itu, dalam pengelolaan waktu diskusi juga mereka agak kesulitan, sehingga mereka menggunakan waktu itu melebihi apa yang sudah ditargetkan. Kemudian saya juga belum mampu mengkondisikan kelas dengan baik. Oke, jadi tantangannya siswa masih kelihatan bingung membedakan mana benda mati dan juga benda hidup. Selain itu juga perluan waktu ya Ibu ya, merasa kesulitan. Oke, Ibu ini kira-kira apa ide kreatif yang Ibu miliki untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya? Baik Bu, saya ingin menambahkan kegiatan permainan klasifikasi di mana siswa itu mereka langsung mengelompokkan benda biotik dan abiotik dalam bentuk kartu atau benda nyata. Itu mungkin bisa membuat mereka sehingga mereka lebih cepat untuk memahami. Oke, jadi ide kreatif ini Ibu kembangkan itu Ibu langsung mengelompokkan benda abiotik dan abiotik dalam bentuk kartu ya Bu ya. Oke, bagus. Baik, menurut Ibu ini apa kebutuhan perkembangan yang diperlukan agar pembelajaran IPA ini semakin efektif? Saya merasa perlu mengembangkan kemampuan dalam mengelola waktu pada model UDL serta mencari media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga bisa memancing siswa untuk mereka lebih tertarik. Oke, jadi di sini membawa waktu yang lebih baik, kemudian mencari pembelajaran interaktif supaya memancing minat siswanya supaya lebih tertarik ya. Oke, ini umpan balik dari saya untuk Ibu ini hari ini. Ibu sudah berhasil membuat siswa aktif dengan model PBL dan penggunaan media nyata. Untuk kedepannya mungkin bisa menekankan istilah sederhana, menambah variasi media serta memberi porsi lebih pada refleksi siswa. Baik Bu, terima kasih banyak untuk saran yang diberikan kepada saya. Saya juga berharap saya akan memperbaiki setiap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak di dalam mengelola waktu dan juga kegiatan kelas. Oke, baik Bu Rini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran berikut lebih bermakna dan lebih menyenangkan bagi siswa. Baik Bu, terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai jumpa. Selamat siang.